Salam, saya Pendeta Veronica Yunita STH yang melayani di Resort GKI Bengkayang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini akan menyampaikan renungan yang telah ditentukan oleh tim BSDJ GKI yang terdapat dari Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, terpujilah namamu yang mengaruniakan napas dan kehidupan bagi kami semua. Berkatilah pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, firman-Mu menjadi pedoman, kekuatan, dan menerangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai 25 yang berbunyi demikian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjatuhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput di situ, hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang sering mengatakan bahwa kehidupan ini ada pasang surutnya. Dan benar saja, karena ada saat-saat di mana kita bisa berada dalam keadaan mudah, terasa serba indah, membahagiakan. Keadaan kita mungkin serba berkecukupan. Segala apa yang kita inginkan mudah kita dapatkan. Apa yang kita rencanakan selalu bisa dicapai dan diwujudkan. Tetapi ada saatnya juga kita akan berada dalam situasi yang serba sulit. Usaha dan pekerjaan kadang cenderung melambat, tidak berkembang, bahkan bisa gagal. Masalah satu belum selesai, kadang datang lagi masalah-masalah lain. Masalah datang silih berganti, seolah-olah tidak ada habisnya. Apa yang kita rencanakan bisa saja gagal. Bahkan apa yang tidak direncanakan, itu yang didapat. Ada masa di mana kita mengalami hal-hal yang indah, kita dihormati, disanjung. Tetapi ada saatnya ketika kita jatuh, ketika kita tidak lagi menjabat, atau ketika kita bukan siapa-siapa,
teman, sahabat, orang-orang yang kita kenal terasa menjauhi kita. Yang terkadang kita nampak kuat, gagah, hebat. Bisa saja sewaktu-waktu kita menjadi manusia yang rapuh, lemah, dan tak berdaya. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang terasa berat, yang terasa tidak baik, yang terasa sulit, tentu ada berbagai macam gejolak hati, pikiran, dan perasaan menghantui kita. Saat situasi seperti ini, bisa saja muncul ketakutan, gentar, rasa pesimis menghadapi segala pergumulan. Bahkan terkadang mungkin kita mempertanyakan di mana pertolongan Tuhan saat situasi seperti ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai 25 ini, kita melihat bagaimana kisah kehidupan daripada Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda. Saat ia mengetahui Raja Yehuda dan Raja Israel akan menyerang kota Yerusalem, Raja Ahaz dan bangsa Yehuda mengalami ketakutan. Pengalaman bagaimana Tuhan pernah menyertai raja-raja sebelumnya tidak cukup bagi Raja Ahaz. Ketika musuh-musuh sudah di depan matanya, ia merasa gentar, takut, dan khawatir. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz dan memberikan penguatan, peneguhan, serta penghiburan kepada Raja Ahaz bahwa Tuhan akan menyertai Ahaz dan juga bangsa Yehuda. Bahkan juga Tuhan meminta Raja Ahaz sekiranya memerlukan petunjuk dari Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai dia. Tetapi Raja Ahaz menolak, karena sebenarnya ia sudah meragukan kuasa dan penyertaan dari Tuhan. Raja Ahaz menolak seolah-olah dia tidak mau mencobai Tuhan Allah dengan dia meminta tanda. Tetapi yang sebenarnya adalah karena Raja Ahaz sudah tidak menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ia cenderung mengandalkan kekuatan manusia. Bahkan ia akan bersekutu dengan Raja Asyur untuk mengalahkan Raja Aram dan juga Raja Israel. Dia lupa Tuhan Maha Kuasa sanggup menolong dan membebaskan mereka dari musuh-musuhnya. Saudara-saudara, meskipun Raja Ahaz telah mengeraskan hatinya, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tetapi Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Bahkan ketika Raja Ahaz tidak meminta tanda, Tuhan memberikan sendiri tanda penyertaannya kepada umat Israel, yaitu dari keturunan Daud akan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Immanuel adalah nama yang akan selalu mengingatkan umatnya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi, menolong, dan tidak meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sisi lain Tuhan juga melihat bagaimana kekerasan hati Raja Ahaz ketika dia tidak lagi mempercayakan sepenuhnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ia mengandalkan kekuatannya sebagai manusia untuk bersekutu dengan Raja Asyur mengalahkan kerajaan atau Raja Aram dan Raja Israel. Tuhan dalam nas tadi telah menyampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsanya. Bangsanya tadi yang mengalami kemakmuran, tanah-tanah yang subur akan menjadi tandus, gersang.
Bahkan mereka akan diserahkan kepada raja yang melawan bangsa Yehuda, terkhusus Raja Asyur. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya pada saat itu Raja Ahaz mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bisa saja mereka akan mengalami kemenangan di dalam peperangan. Saudara-saudara, dari nas firman Tuhan pada hari ini, tentu ada pesan-pesan penting yang bisa kita renungkan sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah lagu, mungkin Bapak Ibu ingat tentang Tuhan tak pernah janji, di mana lagu ini mengingatkan kita, meskipun langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tapi janji Tuhan, Dia akan menyertai dalam situasi apapun. Karena itulah saudara-saudara, bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Dialah Tuhan, Dialah Immanuel, Dialah yang menyertai kita. Kasih, pertolongan, mujizat, kebaikan hanya akan dirasakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan akan menyertai kita. Jangan khawatir atas apapun yang kita hadapi. Jangan takut apapun yang sedang terjadi, karena hidup kita adalah dalam penyertaan Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan, kita belajar dari kisah Raja Ahaz. Sebagai seorang raja, Ahaz adalah pemimpin bangsa Yehuda. Ketaatan seorang pemimpin kepada Tuhan akan berpengaruh besar dalam hidupnya dan bagi bangsanya. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel seringkali kerajaan Israel jatuh bangun tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Nah, saudara-saudara, jika seorang raja taat, patuh kepada Tuhan, maka kemakmuran, kedamaian, keselamatan akan menjadi milik bangsa Israel. Tetapi jika pemimpinnya atau rajanya mulai tidak mendengarkan Tuhan, berbuat jahat, menyembah berhala, maka Tuhan juga akan menunjukkan Dia marah dan menghukum bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kita tidak lama lagi juga akan merayakan HUT RI yang ke-80 tahun. Mengingatkan kita akan pentingnya peran pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di berbagai macam bidang kehidupan. Di tengah pergumulan bangsa pada saat ini, kita tentu mengharapkan para pemimpin kita adalah orang-orang yang amanah, yang bisa memimpin menegakkan kebenaran dan keadilan. Pemimpin-pemimpin yang pro rakyat, yang pro kepada kepentingan orang banyak, yang bisa dipercaya, bisa membawa kedamaian, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Tidak kita pungkiri, maju mundurnya, kuat atau lemahnya suatu bangsa tergantung daripada peran pemimpin itu sendiri. Ada banyak mungkin contoh-contoh di dunia ini ketika para pemimpin negara atau para pemimpin daerah tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana seharusnya,
kehidupan mereka akan berakhir dengan hal-hal yang mengecewakan. Tetapi jika pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin daerah, dan pemimpin dalam bidang apapun, ketika mereka bersungguh-sungguh bertanggung jawab atas kepemimpinannya, membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik, bahkan membawa nama baik bagi para pemimpin-pemimpin kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah diingatkan bagaimana Tuhan menyertai dan tidak membiarkan kita. Kita juga diingatkan bagaimana peran pemimpin sangat penting dalam kehidupan ini. Kita juga diingatkan pentingnya hidup dalam pertobatan. Tidak ada perbuatan yang jahat yang disenangi oleh Tuhan. Siapapun kita, apapun profesi kita, Tuhan ingin kita berbuat yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, saya mengajak kita untuk menutup firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami telah diteguhkan untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mengingat janji penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Apapun keadaan kami pada saat ini, mungkin kami banyak pergumulan, banyak kekhawatiran, ketakutan akan kehidupan ini. Kami telah diajari, diingatkan untuk tetap semangat, sabar, tenang, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penyertaan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan, kami sebagai Majelis Sinode GKI, kami sebagai anggota jemaat Tuhan di wilayah pelayanan GKI, bahkan mungkin juga para pemimpin-pemimpin kami dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kiranya kami diberkati, dilindungi, dituntun, dikuatkan, dan dimampukan menjalani tugas dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan biarlah penyertaan-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya selalu menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.